Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Rizky di channel Cerita Sekolah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis data angka dengan aplikasi pengolah angka. Di sini saya bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet. Namun yang akan saya bahas adalah Google Spreadsheet karena aplikasi ini bisa kalian gunakan dan kalian pasang pada HP dan kalian bisa akses juga pada komputer. Sebelum memulai, jangan lupa menekan tombol like, dan yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya juga, dan share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Pada video kali ini kalian akan diajak untuk mengenal data berupa angka, hasil, perhitungan rumus, dan cara penyimpanannya, serta mengaksesnya. Nah, di sini kita akan mulai memasang aplikasi Google Spreadsheet dulu. Bagi yang belum punya, kalian bisa mendownload di Google Play Store dengan mengklik tombol Play Store dan ketik di bagian atas Google Spreadsheet. Buat yang sudah pasang, langsung saja dibuka. Google Spreadsheet sendiri adalah aplikasi Google yang bisa kalian gunakan secara online maupun offline. Nah, di sini Google Spreadsheet akan terhubung langsung dengan email kita dan menghubungkan langsung dengan file drive yang ada di internet. Kemudian kita bisa mengakses juga file-file perangkat yang ada di HP kita maupun komputer kita. Kemudian untuk memulai pengolahan data, kita bisa menekan tombol plus di bawah kanan. Kemudian pilih file Excel baru. Nah, tampilannya seperti ini. Ini tampilannya hitam karena mengikuti tampilan pada layar HP kita. Di sini modenya dibuat dalam mode gelap. Nah, kita bisa ubah menjadi mode terang. Kemudian kita bisa zoom in, zoom out ya. Tinggal sesuaikan saja dengan kemampuan kita untuk membaca datanya. Nah, di bagian atas ini, sekarang kita akan bahas tampilannya. Yang pertama, di bagian atas ini ada huruf A, ada B. Kalau kita geser di sini ada C, ada D, E, dan seterusnya. Huruf-huruf ini adalah kolom. Jika kita menekan kolom yang ada pada di atasnya, misalnya kita klik A, maka akan terblok ke bawah. Klik B, terblok ke bawah. Ya, jadi kolom itu adalah bagian dari pengolahan data yang memilih sampai ke bawah. Kemudian di sebelah kiri ada angka 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah yang namanya baris. Jadi yang sebelah atas namanya kolom, yang sebelah kiri namanya baris. Perpotongan kolom dengan baris ini akan menghasilkan sebuah kotak yang ditunjuk di situ. Misal saya menunjuk kotak ini, maka dia akan memilih kolom B dengan baris keempat. Kemudian di sini kolom A dengan baris ke-8. Kalau kita geser di sini misal kolom D baris kedua dan seterusnya. Kemudian di bagian bawah ada masukkan teks atau formula. Di sini kita bisa mengetik apapun yang kita inginkan dengan mengklik tombol masukkan teks atau formula di situ. Misalnya nama lengkap. Kemudian kita geser Rizky Wira, misalnya seperti itu. Jadi kalian bisa mengetikkan apa saja termasuk angka ya. Kemudian di bagian bawah ini ada angka 10 itu adalah ukuran huruf. Kita bisa menggantinya sesuai dengan keinginan kita. Standarnya adalah ukuran 10. Kemudian huruf B ini penebalan hurufnya bisa kita tebalkan. Misalkan ini nama saya tebalkan. Kemudian A garis bawah hitam ini adalah warna dari teks. Kemudian kita bisa ganti warnanya. Misalnya ganti warna biru atau hijau. Kita gunakan hitam dulu. Kemudian berikutnya di sini adalah perataan tulisan. Rata sebelah kiri, rata tengah, kemudian rata kanan. Jadi kita bisa sesuaikan ukurannya.
ukurannya, terus warnanya, dan peletakan tulisannya. Nah, sisanya nanti kita ekspor bersama-sama. Pada video kali ini kita akan membahas tipe-tipe data yang ada pada pengolah data angka dulu. Tipe data yang ada pada pengolah data angka, yang pertama ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu kalau di matematika dimulai dari angka negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Misal saya ingin memasukkan angka negatif 15, tinggal diketik aja negatif 15 pada kolom bagian teks atau formula. Misalnya lagi negatif 25, misalnya lagi 10, kemudian contoh lagi 15 ataupun 0. Nah, itu untuk bilangan bulat. Lalu selain bilangan bulat, ini saya kasih tulisan biar tidak bingung. Bilangan bulat. Berikutnya tipe data yang kedua adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu angkanya menggunakan koma. Nah, untuk koma di luar negeri menggunakan titik atau dibaca poin. Misalnya 2,5 itu dibaca 2,5. Beberapa komputer menggunakan titik dan beberapa komputer juga ada yang menggunakan koma, tergantung settingan wilayahnya. Kalau di luar negeri rata-rata koma itu diganti dengan titik dan dibaca dengan poin. Misalnya 3,7 bacanya 3,7, negatif 4,5, negatif 9,8, atau 10,3, seperti itu. Itu untuk bilangan desimal. Kemudian berikutnya bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan ini biasanya kita tulis dengan menggunakan garis miring atau bahasanya per. Misalnya 1/2, 2/3, 4/5, 10/4, 6/9. Nah, itu contoh untuk bilangan pecahan. Kemudian bilangan persen berikutnya. Bilangan persen. Untuk bilangan persen ini juga menggunakan sebuah karakter spesial, yaitu menggunakan simbol persen. Misalnya 40%. Kemudian misalnya 75%. Berikutnya ada 80%. 15, negatif 15%. Negatif 25%. Nah, itu untuk contoh bilangan persen. Kemudian berikutnya ada bilangan mata uang. Nah, bilangan mata uang ini menggunakan simbol dari mata uang. Contoh di HP saya simbolnya ada dolar. Nah, untuk mengganti ini mungkin nanti akan saya beritahu caranya. Kita gunakan dulu simbol dolar ini. Kemudian misalnya contoh 10 dolar, 75 dolar. Nah, ini simbol mata uang ya. Jadi depannya ada simbolnya. Nah, dolar ini bisa taruh di depan, bisa di belakang ya. Ini tadi coba-coba ternyata bisa di belakang juga. Selain itu ada data berupa teks maupun label. Nah, berupa teks ini contohnya tadi saya menggunakan untuk mengetik nama lengkap. Selain itu kita bisa mengetik yang lainnya, bisa menggunakan simbol yang lain ya. Di sini misal simbol @123 ataupun huruf-huruf yang lainnya. Mulai dari A sampai Z. Kemudian angka 0 sampai 9 maupun simbol-simbol yang ada pada HP kita. Ya, ini namanya data teks atau label. Kemudian berikutnya ada data tanggal atau date. Nah, di sini untuk menggunakan tanggal
Tanda pemisahnya bisa menggunakan garis miring ataupun tanda minus. Misalnya ingin mengetik angka 12 Oktober. Biasanya kita mengetik menggunakan 12 strip 10 strip 2020. Nah, ini tanggal. Jika benar, tulisannya akan berada di sebelah kanan. Begitu juga dengan angka-angka yang ini kalau benar, dia angkanya berada di sebelah kanan. Sementara untuk teks, dia ada di sebelah kiri. Yang membedakan angka dengan teks seperti itu. Kemudian contoh yang lain, 12 Oktober 2020. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Itu untuk menggunakan tanggal. Kemudian ada jam, ada waktu. Misalnya 12.30. Nah, ini jadi jam 12.30 PM ya. Otomatis diganti sendiri oleh sistemnya. Kemudian berikutnya misalnya jam 6 pagi ya, 06.200. Kemudian misalnya jam 23.2, misalnya 23.15 ya. Ini kalau 23.15 dikonversikan ke AM PM, dia nulisnya jadi 11.15 ya. Ini format 24 jam, kalau ini format 12 jam. Kemudian berikutnya ada fungsi. Fungsi ini bisa menggunakan contoh misalnya sum misalnya harus menggunakan sama dengan dulu di depan. Kita ketik sum, buka kurung, nilai 1 misalnya 1, kemudian titik koma. Di sini diminta untuk titik koma, kita ikutin. Nilai keduanya kita isi 7 misalnya, kemudian lagi misalnya 15, tutup kurung, baru enter. Maka dia akan menjumlahkan 1 ditambah 7 tambah 15, itu hasilnya adalah 23. Selain rumus sum tadi, ada lagi rumus yang lain, ada max, ada min, ada if. Misalnya max dari, saya misalkan masukkan angka 10,5, 10 titik koma 5 titik koma 15 titik koma 8, maka hasil yang akan muncul adalah 15 karena dia akan mengambil nilai tertinggi yang ada pada angka tersebut. Coba kita enter. Yaitu untuk fungsi ya. Kalau rumus formula biasanya diawali dengan tanda sama dengan, kemudian baru angkanya. Contohnya sama dengan 15 ditambah 10 hasilnya 25. Sama dengan 25 kurangin 90 hasilnya negatif 65. Nah, silakan kalian coba lagi, kalian ulangi untuk angka-angka yang lainnya. Oke, itu untuk materinya tadi. Setelah selesai kita tekan tombol simpan. Kemudian kita bisa pilih penyimpanan, bisa di perangkat kita atau ke Google Drive. Kalau kalian ingin menyimpan secara online dan bisa kalian akses di komputer manapun, gunakan Google Drive. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita tulis misalnya latihan 1. Setelah beri nama, kemudian pilih emailnya, akunnya, kemudian klik tombol simpan. Oke, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, dan buat yang belum subscribe, sekarang tekan tombol subscribe dan share video ini agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.